wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Devri Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analis Kesehatan, kelas AKB. Baiklah, saya di sini akan membahas materi yang pertama yaitu tentang sel, yang kedua itu tentang biologi molekuler dan struktur DNA, dan yang ketiga itu struktur genom, dan yang terakhir itu sistem ekspresi gen atau replikasi, transaksi, dan translasi. Baiklah, saya akan membahas materi pertama yaitu materi tentang sel. Kita harus mengetahui apa sih itu sel. Baik, saya akan menjelaskannya. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetis makhluk hidup. Di sel ini terdapat dua struktur sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Kan tadi saya sudah menyebutkan sel itu terbagi atas dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya pada protista dan bakteri. Kemudian sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya itu pada sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang struktur DNA. Baik, saya akan menjelaskan. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa atau deokribosa, fosfat dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang struktur genom atau informasi genetik. Pertama yaitu yang saya akan jelaskan yaitu kromosom. Ketika sel membelah di dalam inti, terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap zat warna yang disebut kromatin, atau kroma itu berwarna dan tin itu benang. Yang berikutnya itu kromatin yang menebal dan memendek disebut kromosom. Kemudian kromosom memiliki lengan kromosom atau kromatid dan stromer. Berikutnya itu terdapat kinetektor di dalam sentromer, yaitu struktur protein tempat melekatnya serat gelendong saat pembelahan sel. Kemudian protein kromosom itu ada dua, yaitu protein histon yang bersifat basa dan protein non-histon yang bersifat asam. Kemudian protein histon yang terbungkus DNA disebut nukleosom. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu dan ini juga sebagai materi terakhir yaitu tentang sistem ekspresi gen. Di sistem ekspresi gen itu ada replikasi, ada transkripsi, dan ada translasi. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiganya. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi itu merupakan sintesis RNA berdasarkan template DNA. Kedua, asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasinya tinggal ditranskripsi atau disalin dari satu molekul ke molekul yang lain. Persis sebagaimana saat proses saat proses replikasi. Untai DNA menyediakan suatu cetakan atau template untuk sintesis untuk komplemen terbaru. Pada transkripsi juga disediakan template untuk menyusun RNA. Baik, selanjutnya yaitu translasi, merupakan sintesis polipeptida berdasarkan arahan mRNA. Selama tahapan ini terjadi, perubahan bahasa
yaitu menerjemahkan atau mentranslate urutan massa mRNA menjadi satu asam amino. Asam amino yang terbentuk ini akan terakumulasi menjadi satu gabungan dan kemudian diangkut oleh tRNA atau RNA transfer, yaitu berperan sebagai kurir untuk kemudian dibaca menjadi suatu protein. Kemudian yaitu kodon atau kode genetik adalah urutan nukleotida yang terdiri dari 3 nukleotida berurutan sehingga sering disebut sebagai triplet kodon yang mengkode suatu asam amino tertentu. Kodon yang menginisiasi atau menjadi penanda awal translasi merupakan kodon asam amino metionin. Kemudian dalam proses translasi, rangkaian nukleotida pada mRNA dibaca, tapi tiap 3 nukleotida sebagai satu kodon untuk satu asam amino, dan pembacaan dimulai dari urutan kodon metionin. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.